Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Malam ini saya akan membahas sejarah ulama Nusantara lagi. Semoga masyarakat Indonesia setidaknya dengan saya membaca dan menceritakan sejarah ulama Nusantara ini mengingat bahwasanya terah kita adalah terah Nusantara. Sanad ilmu dan sanad guru kita adalah ulama Nusantara, bukan Ba'alawi Yahudi. Ini yang kami bahas malam ini adalah Kiai Haji Abdul Manan Banyuwangi. Jadi yang dari Banyuwangi, biar malam ini kita semangat bahwasanya Sabang sampai Merauke banyak ulama-ulama Nusantara yang mana pada saat ini ditenggelamkan. Tapi Pondok Unik Nusantara Pancasila Malang justru bangga dan bersyukur kita akan selalu mengangkat nama ulama-ulama Nusantara. Kiai Haji Abdul Manan Banyuwangi ini dilahirkan tahun 1870 sampai tahun 1979. Jadi umurnya itu 109 tahun. Jadi kalau ulama-ulama Nusantara memang banyak yang umurnya itu di atas 100 tahun. Dan ini salah satunya adalah Kiai Haji Abdul Manan Banyuwangi. Kiai Haji Abdul Manan Banyuwangi ini putra kedua dari Kiai Haji Muhammad Ilyas dari Banten dan ibunya Ibu Nyai Umi Kulsum. Dan kebetulan ini ayahnya persis nama persis saya Muhammad Ilyas. Dan ibunya ini juga persis namanya ibuku, Ibu Nyai Haja Umi Kulsum. Kiai Haji Muhammad Ilyas ini berasal dari Banten. Kemudian waktu masih umur setahun, Kiai Haji Muhammad Ilyas dan Bu Nyai Umi Kulsum ini membawa putranya Kiai Haji Abdul Manan ini dibawa ke desa Ngadirejo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Ini lokasinya itu kalau jenengan dari Batu nanti arah Pujon, arah Kandangan, arah Jombang. Yang dari Malang arah Jombang lewat Batu. Disitulah letak daerah Kiai Haji Abdul Manan Banyuwangi dibesarkan. Kemudian pada waktu umur 12 tahun, ini Kiai Haji Abdul Manan mondok di pesantren Keling atau lebih masyhur dikenal dengan Pondok Ringin Agung yang diasuh oleh Mbah Kiai Haji Nawawi. Nah, di sini Kiai Haji Abdul Manan itu waktu itu masih umur 12 tahun, padahal Kiai Haji Nawawi ini santri-santrinya banyak yang sudah tua-tua atau sudah dewasa. Tetapi Kiai Haji Abdul Manan muda ini memberanikan diri dan sudah berani ikut ngaji di Pondok Ringin Agung yang diasuh oleh Kiai Haji Nawawi. Kemudian setelah dari Mbah Nawawi, beliau melanjutkan ke Pondok Pesantren Gerompol. Gerompol ini adalah pondoknya neneknya sendiri. Tapi di Pondok Pesantren Gerompol ini beliau selain ngaji juga belajar ilmu silat, tirakat, di situ juga termasuk ilmu kebal. Karena pada saat itu masih zaman penjajahan Belanda, dan terkenal pada saat itu Kiai Haji Abdul Manan ini yang terahnya dari Banten terkenal sakti atau jaduk kalau bahasa Jawa pada saat itu. Kemudian beliau melanjutkan lagi termasuk di pondoknya Kiai Haji Abbas ini di Welingi Blitar. Pondoknya pesantren Siwalan Panji, ini Sidoarjo. Kemudian pesantren Gayam Jombang. Pondok pesantren Tegal Sari, Ponorogo. Dan terakhir juga mondok di pondoknya Kiai Haji Khalil Bangkalan atau Syekhona Khalil Bangkalan. Setelah itu Kiai Haji Abdul Manan ini melanjutkan untuk mencari ilmu sampai ke Mekah dan di sana mukim sampai 9 tahun lamanya. Ini rata-rata ulama Nusantara mulai umur belasan tahun yang saya pelajari di sini memang haus dengan ilmu. Tidak hanya guru-guru satu guru, tetapi banyak ilmu, banyak daerah yang dikunjungi
dan beliau ambil ilmu-ilmu dari ulama-ulama Nusantara, dan terbukti yang kami sampaikan tadi tidak ada satupun guru dari klan Ba'alawi Yahudi. Kemudian setelah dari Mekah 9 tahun beliau nikah ini di daerah Kendangan ya. Dari Kiai Abdul Manan ini kembali ke Kandangan, yakni di Desa Jatirejo Kandangan Kediri, kemudian membantu ngajar ayahnya yakni Kiai Muhammad Ilyas kepada santri-santrinya saat itu. Setelah itu menikah. Ini menikah yang pertama, kala beliau di sini yang tertulis menikah 3 kali. Yang pertama menikah dengan seorang putri dari dusun Sumber Biru, Pohrejo, Pare, Kediri. Bahkan sampai membangun pondok kecil. Saat itu karena Kiai Abdul Manan tidak cocok dengan tempat lokasi tersebut, akhirnya Kiai Abdul Manan ini furqoh atau cerai dengan istri yang pertama tadi. Setelah itu karena haus dengan ilmu, tetap melanjutkan perjalanan untuk mencari ilmu sampailah ke Banyuwangi. Nah, di Banyuwangi ini Kiai Abdul Manan berguru langsung kepada Kiai Abdul Basyar atau Mbah Basyar. Disitulah karena pondok tersebut terkenal pondok paling tua di Pondok Jalan ini, terkenalnya Pondok Jalan ya, karena memang di Indonesia atau di Nusantara itu masyhurnya atau terkenalnya dengan nama-nama pondok daerah. Misalkan Pondok Unik Nusantara Pancasila Malang, jadi ya terkenalnya Pondok Pamotan atau Pondok Malang, daerah, nama daerah. Kemudian ada Pondok Tambak Beras, ada Pondok Langitan, ada Pondok Kajen, ada pondok misalkan daerah Garut, daerah Banten, dan pondok-pondok yang lain, Tebu Ireng. Intinya yang disebut adalah nama-nama daerah. Nah, di situ Mbah Basyar ini, Mbah Kiai Abdul Basyar, kiainya pengasuhnya di Pondok Jalan tersebut, karena Kiai Abdul Manan ini sudah dewasa, akhirnya dijadikan menjadi lurah pondok. Lah, karena sudah melihat kealiman, keberanian, kedewasaan daripada Kiai Abdul Manan, akhirnya Mbah Abdul Manan atau Kiai Abdul Manan ini diambil menantu oleh Kiai Abdul Basyar dengan menikah bersama putrinya, yakni Bunyai Siti Asmiatun. Nah, Bu Siti Asmiatun. Jadi dari pernikahan yang kedua ini, dari Bunyai Siti Asmiatun binti Kiai Abdul Basyar mendapatkan putra 12. Jadi putra putrinya ada 12. Karena memang kiai-kiai dulu untuk memperbanyak generasi penerus ulama Nusantara wajar jika mempunyai keturunan yang banyak. Nikah yang kedua ini mendapatkan 2 putra putri dari Bunyai Siti Asmiatun. Di antaranya ada Nyai Siti Robiah Askandar, ada Tafsirul Anam, ada Ma'riful Warok, ada Rofiqodud Dari, ada Nuryatun, ada Ma'rifatun, Khosyatun, ada Kamaluddin, Abdul Malik Lukoni, Mutamimah, ada Munawaroh dan Zubaidah. Nah, waktu zaman penjajahan Jepang, karena Bunyai Siti Asmiatun ini meninggal dunia, singkat cerita, akhirnya Kiai Abdul Manan ini menikah yang ketiga kalinya. Jadi menikah yang ketiga kalinya ini mendapatkan 9 putra dan putri. Jadi putra putrinya itu Kiai Abdul Manan ada 21. Yang nikah ketiga ini diantaranya ada Bunyai Asliyatun, Muhammad Soleh, Kiai Fahruddin, Muhammad Dalhar, ada Nyai Siti Aisyah, ada Dewi Dafiul Balak, Nyai Mariati, dan Kiai Toha Muntaha. Kemudian pada tahun 1929, jadi Kiai Abdul Manan ini pindah dari Jalan ke Berasan, mendirikan pondok pesantren Minhajut Tulab. Sedangkan pondok pesantren Jalan diteruskan oleh adik iparnya, yakni
Kiai Mawardi. Nah disitulah akhirnya beliau babat alas dan akhirnya pindah, karena pada saat itu memang perjuangannya sangat luar biasa. Dan alhamdulillah kebetulan di Berasan itu ada pemilik tanah yakni Kaji Sanusi ini mau menjual rumah dan tanahnya kepada Kiai Haji Abdul Manan. Memang awalnya mengajak 12 santri rombongan dari Jalan menuju Berasan ini, 12 santri membuat pondok musola yang sederhana dengan gubuk-gubuk dari bambu, tapi pada akhirnya karena lambat laun semakin banyak para santri yang mengajar, dan alhamdulillah disitulah sampai sekarang menjadi pondok pesantren yang besar. Tahun 1947 dibukalah sekolah pendidikan agama dan madrasah diniyah yang dibimbing oleh Kiai Haji Suyuti. Dan kemudian pada tahun 1951 sekolah madrasah ibtidaiyah atau yakni MI Miftahul Muqtadin baru pada tahun 1976 didirikan, mulai dari tingkat kanak-kanak atau TK Khotijah, MTS Miftahul Muqtadin, dan SMA Al-Hikmah. Di sini juga disebutkan perjuangan waktu zaman kolonial Belanda, Jepang sampai dengan PKI. Karena pada saat itu banyak kiai-kiai yang ditangkap oleh Belanda. Termasuk di sini disebutkan Kiai Haji Mansur Sidoresmo, Kiai Haji Muhammad Ilyas, Kiai Haji Askandar, dan banyak lagi para kiai-kiai yang ditangkap oleh Belanda pada saat itu. Sedangkan Kiai Haji Abdul Manan pada saat itu diselamatkan oleh tetangga, murid-muridnya, yakni dari rumah ke rumah, dan alhamdulillah lolos dari penjajahan kolonial Belanda. Jadi Kiai Haji Abdul Manan ini terkenal dengan zuhud dan wirainya. Jadi suka puasa krowot, puasa muteh, pokoknya ahli riadoh beliau. Dan bahkan ketika waktu zaman Jepang, beliau memerintahkan para santri-santrinya untuk cari rotan. Dan disitulah berbondong-bondong banyak, kalau ya di Jawa ya ngisi ya, atau didoakan dengan doa-doa dari Kiai Abdul Manan ini. Dan bahkan juga ada yang sorban, tasbih, dan cincin dibawa kepada Kiai Haji Abdul Manan untuk didoakan. Nah disitulah peran aktif daripada Kiai Haji Abdul Manan waktu zaman PKI. Dan bahkan salah satu karomahnya itu rotan yang sudah didoakan beliau itu dibuat mukul rumahnya PKI pada saat itu, rumah tersebut bisa terbakar. Ini salah satu karomahnya beliau. Dan amalan-amalan beliau sampai sekarang alhamdulillah banyak diturunkan kepada murid-muridnya dan putra-putrinya atau cucu-cucunya beliau. Meninggalnya Kiai Haji Abdul Manan ini pada hari Jumat Kliwon menjelang subuh tanggal 15 Syawal 1399 Hijriah atau 1979 Masehi, dimakamkan masih di sekitar pondok pesantren Minhajut Tulab, Sumber Beras, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Mungkin sementara itu dulu, semoga bermanfaat. Mari kita khususkan doa untuk Kiai Haji Abdul Manan Banyuwangi, semoga kita semua mendapatkan keberkahan beliau. Biwasilati Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bandani radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.